Iya, shalom, selamat malam saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa. Terima kasih buat semua doa-doa saudara bagi kami ya, dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjadi jawaban bagi setiap kita ya. Biarlah kita mau terus tetap setia berdoa. Kami juga sekeluarga berusaha untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi setiap saudara yang setia, karena kita percaya bahwa ya, hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan dan lebih lagi saudara. Karena itu mari kita semua biar terus semakin hari semakin mencintai Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena itu mari kita mau sepakat datang di kaki Tuhan malam ini membawa pujian penyembahan kita. Biar kita mau terus berkata terima kasih Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu, baik yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Kami terus membawa pujian penyembahan kami, karena kami tahu hanya dalam hadirat Tuhanlah ada ketenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Bapa, kami mau terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kami tahu seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan Engkau mengasihi hidup kami, Engkau membimbing kami ke dalam segala jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan Bapa, oh ajarku selalu hormati-Mu. Ajar kami, ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tidak ada satu kuasa, amin, mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku, oh ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Mari katakan dengan iman saudara, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Oh, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Di Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Dia Bapa yang baik bagi saudara dan saya. Karena itu katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa, amin, mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku Tuhan, ajarku turut perintah-Mu. Berikan kami hati Tuhan, amin, untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan dengan iman pada Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Engkau beri, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kau yang memberi rancangan yang terbaik Tuhan. Terima kasih, kami mau berserah, kami mau berharap, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Engkau setia Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan, amin. Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Bapa yang baik yang mengasihi anak-anaknya, demikian Engkau Tuhan mengasihi hidup kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Bahkan malam ini kami datang di kaki-Mu Tuhan.
Kami mau berkata, lebih dari nafasku Bapa, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Lebih daripada hembusan nafas kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu sertai kami Tuhan, tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Bahwa kami senantiasa ada di dalam perkenan-Mu Yesus. Kami rindu terus menyenangkan Engkau di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kita mau sepakat berkata saudara di hadapan Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, Bapa, untuk selamanya Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, lebih dari nafasku. Amin Tuhan, amin. Lebih dari nafas kami Tuhan, kami perlu Engkau di hidup ini Yesus. Amin Tuhan. Peganglah tangan kami Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Tuhan, sebab kami tak bisa jalan sendiri tanpa kasih-Mu, tanpa anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami perlukan lebih lagi Tuhan. Lebih dari hari-hari yang sebelumnya, kami butuh Engkau dalam hidup kami.
Karena kami tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kami, Tuhan. Kami perlu Tuhan pegang tangan kami dan Engkau tuntun langkah kami, Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa, biar kami terus mempersembahkan hidup di hadapan-Mu yang kudus, yang berkenan sebagai penyembahan kami, Bapa. Biar kami terus bisa menyenangkan Tuhan. Kami tahu semua yang kami miliki berasal daripada-Mu, Tuhan. Tidak ada satupun yang kami dapat karena kepandaian kami. Karena itu kami mau menjadikan hidup kami sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Bawa kami terus di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Ini hidup kami. Kami mau selalu berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu kami tahu, Tuhan. Segenap hidup kami, Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu, Tuhan, oh ku tahu hidupku berharga, Tuhan. Mari lebih lagi katakan, kami tahu Tuhan. Engkau ciptakan kami, Tuhan, dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ku segenap hidup kami, Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan malam ini, ku tahu hidupku Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu
persembahkan segenap hidup kami Tuhan hanya bagimu, hanya untukmu. Jadikan kami alatmu yang berkenan Tuhan. Pakai hidup kami Yesus untuk memuliakan-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Bahkan di sisa hidup kami, beritahukan pada kami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, agar kami tidak menyia-nyiakan setiap waktu hidup kami Bapa. Kami mau bergerak bersama untuk kepentingan Tuhan di dunia ini. Jadikan kami alat-Mu, hamba-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, karena kami tahu hidup ini adalah sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin, 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 amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, semua umat-Mu yang malam hari ini menyaksikan Tuhan, mengikuti mesbah doa ini, berikan hikmat marifat setiap kami agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat mesbah doa di mana saja berada, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Dan saya hari ini sedang berada di Solo karena ada beberapa pelayanan di Salatiga, dan sampai hari Rabu ya saya masih ada di Jawa Tengah. Karena itu ya saudara, terus dukung di dalam doa ya pelayanan kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga ya. Saya mau bersaksi kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Bu. Saya ini pendengar setia ya mesbah doa Ibu Debbie dari tahun 2020. Waktu COVID melanda, hidup kami penuh dengan pencobaan. Sejak saya mendengar firman Tuhan dari Ibu, kami sekeluarga sangat dikuatkan. Cucu saya Bu yang ketiga akhirnya dipanggil Tuhan di waktu COVID melanda. Dan anak saya saat itu tensinya sangat tinggi sekali. Kami sangat sedih sekali Bu, tapi Tuhan Yesus sangat baik bagi keluarga kami. Dan di tahun 2021 ini anak saya hamil lagi dan tensinya juga tinggi lagi Bu. Pada tanggal 21 bulan 8 2021, anak saya mengalami pendarahan di saat dia sedang hamil masuk di bulan yang ke-8. Dan dokter menyuruh anak saya untuk istirahat di rumah sakit. Dan hari Seninnya anak saya diperiksa. Dan ternyata air tubannya tidak cukup untuk si bayi. Waduh ya. Dokter menganjurkan anak saya untuk harus segera dioperasi. Saat itu saya merasa sangat takut Bu. Saya mau minta tolong doa kepada Ibu. Ya, saya mau minta tolong doakan anak saya Bu. Tetapi saya ingat Ibu pernah berkata kita harus berdoa sendiri, jangan minta tolong kepada pendeta. Kita sendirilah yang harus datang kepada Tuhan ya, dan kita sendirilah yang harus datang bahkan meminta kepada Tuhan Yesus. Itu kata Ibu. Jadi saya hanya berdoa sendiri Bu, dan saya minta tolong kepada Tuhan untuk keselamatan anak dan cucu saya yang ada di dalam kandungan bisa diselamatkan. Saya berdoa Bu, saya bilang kepada Tuhan ya, Tuhan tolong selamatkan anak dan cucu saya. Dan puji Tuhan, ya Tuhan Yesus sangat baik. Dia mendengarkan doa-doa saya. Anak dan cucu saya akhirnya boleh selamat Bu. Dan pada tanggal 24 bulan Agustus
cucu saya telah lahir. Dan saya berniat untuk menyaksikan kemurahan Tuhan ini kepada Ibu Debbie dan seluruh pendengar setia Mesbah Doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mau mengucapkan terima kasih Bu atas setiap firman yang Ibu taburkan kepada kami. Tuhan Yesus selalu menjawab doa-doa umatnya, amin. Terima kasih juga atas semua pendidikan, pengajaran yang Ibu sudah berikan kepada kami. Biar Tuhan Yesuslah yang akan selalu memakai Ibu lebih besar lagi untuk menyelamatkan umatnya. Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Iya saudara, kesaksian yang sangat luar biasa kita dengarkan ya malam hari ini dari seorang ibu pendengar setia Mesbah Doa dari awal. Di awal tahun, di awal pandemi yang lalu ibu sudah kehilangan cucu ya, dipanggil Tuhan. Karena anaknya hamil dengan keadaan ya tekanan darah tinggi. Dan di tahun 2021 ini anaknya kembali hamil. Ya bahkan ketika masuki bulan yang ke-8 ya tensinya sangat tinggi dan dokter berkata cairan air tuban di dalam kandungan ibu ini sangat sedikit untuk si bayi dan harus segera dilakukan operasi. Kita semua tahu tidak mudah saudara, seseorang yang darah tinggi, tekanan darah tinggi itu sangat beresiko untuk hamil bahkan melahirkan. Bahkan bisa terjadi pendarahan dan memang benar ya anaknya ini mengalami pendarahan. Tetapi satu hal yang saya garis bawahi, ibu ini berkata dia hendak menelpon saya untuk minta didoakan. Tetapi dia mengurungkan niatnya karena ingat ya apa yang sering saya sampaikan bahwa jangan berharap pada pendeta, datang sendiri kepada Tuhan. Kenapa? Kita punya hak istimewa dan Tuhan itu menunggu kita untuk datang kepada Dia sendiri saudara. Dan benar ketika ibu ini meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, akhirnya ya anaknya dioperasi dan cucunya boleh lahir sehat semua selamat, anaknya juga ditolong Tuhan. Padahal kita tahu kehamilan dengan tekanan darah tinggi itu sangat beresiko, bahkan bisa ya kehilangan nyawa. Tetapi karena anugerah Tuhan ya akhirnya anak dan cucunya boleh diselamatkan. Dan kami juga mau mengucapkan selamat Bu atas kelahiran cucunya. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Karena itu saudara jangan pernah berhenti berharap. Saya selalu berkata ya jangan mengandalkan siapapun termasuk pendeta saudara. Saudara mau cari saya juga saya tidak bisa menolong. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Karena itu tetap andalkan Tuhan. Jangan titip doa pada pendeta. Datang bersujud sendiri di kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Baik saudara. Ya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya percaya setiap hari firman itu memberkati kita semua. Dan biarlah kita semakin hari juga boleh semakin ya terus dikuatkan di dalam Tuhan. Supaya apa iman kita ini semakin ya kuat di dalam Dia saudara ya. Kemarin kita sudah sampai di Habakuk pasal yang kedua saudara ya. Kita sudah membaca di sana Tuhan berkata ya pokoknya nantikan saja ya penglihatan itu, apabila dia berlambat-lambat dia pasti akan terjadi. Kelihatannya lambat tetapi Tuhan itu Tuhan yang sanggup saudara melakukan apa yang sudah Dia firmankan. Ya dan kita akan melihat saudara bahwa Tuhan berkata penghukuman atas para penindas itu pasti akan terjadi. Ya firman Tuhan berkata kita kemarin sudah membaca ya bukankah sekalian itu melontarkan peribahasa mengatai Dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini ya celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi ya dan memuati dirinya dengan barang gadaian ya bukankah akan bangkit dan dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau. Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Tuhan itu ya bernubuat saudara. Celakalah orang yang ya menggaruk bagi dirinya sendiri apa yang bukan miliknya. Dosa keserakahan ya terjadi ya Babel menjadi bangsa yang tamak saudara ya, menjadi bangsa yang mengambil laba yang tidak halal. Tadi malam kita sudah baca ya, bahkan menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Mereka merampas orang, mengambil sesuatu yang tidak halal, bahkan sombong lagi. Ada orang-orang begitu saudara.
Ya, sudah melakukan dosa tetapi masih sombong, saudara. Sudah melakukan dosa, hidup jauh dari Tuhan tapi masih sombong. Mari kita bertobat, saudara, ya, untuk sungguh-sungguh kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tadi malam, ya, ayat yang ke-10 berkata, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, ya, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Kemarin kita sudah baca, ya, jangan membawa penghasilan yang tidak halal ke dalam rumahmu, karena itu mendatangkan celaka bagi rumahmu dan seisi rumahmu. Kalau engkau sebagai kepala keluarga hari ini, ya, berusaha dengan cara yang benar. Jangan mengambil keuntungan yang tidak halal, saudara. Kenapa? Karena itu akan membawa celaka bagi diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak mau, ya, kita hidup mengambil sesuatu yang tidak benar, saudara. Tapi Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh hidup dari hasil yang benar. Ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. 13, sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah-lelah untuk sia-sia. Ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, saudara, kekayaan Babel itu berasal dari kemalangan orang lain. Ya, tetapi kekayaan ini hanya akan menambah buruk keadaan Babel. Para korban dan kota-kota mereka akan berseru menentang Babel. Uang itu tidak jahat, saudara, tetapi Allah mengutuk cinta akan uang dan cinta akan kekayaan dengan cara-cara yang jahat untuk memperolehnya. Kita bisa diberkati, kita bisa mungkin jadi orang kaya, tetapi jangan sampai hati kita itu terikat dengan uang. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menabur, untuk memberi kepada siapapun, maka kita harus berani. Saya sering kali mengalami, saudara. Beberapa waktu yang lalu pun Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati sebuah tempat untuk menampung orang-orang sakit. Secara manusia jumlahnya terlalu besar bagi saya, tetapi ya saya tahu itu Tuhan yang menggerakkan, itu Roh Kudus yang menggerakkan. Kita harus berani. Itu salah satu cara untuk kita menjaga supaya hidup kita ini tidak terikat dengan roh cinta uang. Apalagi Babel ini, saudara, dia itu membawa pulang kekayaan bukan dari hasil dari kebenaran atau pekerjaannya, tetapi itu merupakan barang rampasan, dan Tuhan tidak ingin ya kita sebagai anak-anak Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar memperoleh harta dan kekayaan dengan cara yang jahat dan menghalalkan segalanya. Saudara, hati-hatilah agar jangan hati kita ini terikat pada kekayaan. Demikian kuat ya kekayaan bisa mempengaruhi seseorang sehingga ya dia kehilangan keinginan terhadap Allah. Jangan biarkan uang menggantikan posisi Tuhan, posisi keluarga ya atau teman ya di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi punya rasa belas kasihan karena yang ada di pikiran kita hanya uang, uang, uang dan uang. Banyak orang yang akhirnya rela menjadi simpanan, menjadi apapun ya demi memperoleh uang dan kenyamanan hidup. Ya, inilah orang-orang yang juga hidup di dalam yang tidak benar, saudara. Ya, ayat yang ke-12 yang dikatakan celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Tuhan itu maha adil, karena itu dia tidak suka dengan ketidakadilan. Ya, sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya kekayaan, hormat, kemuliaan, semua itu berasal dari Tuhan. Karena itu kalau kita mau mendapatkannya, mari cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ayat 15 berkata di sana, ayat 14, sesungguhnya sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, dikatakan di sana, ya bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Akan datang satu saat bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan. Kita bersyukur hari-hari ini lewat pandemi, banyak di antara kita, saya tuh banyak menerima WA, Bu, puji Tuhan. Sejak mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Ibu, saya sekarang mengerti tentang Tuhan. Ya bahkan kemarin saya ketemu dengan seorang ibu, dia berkata, Bu,
Sebelum pandemi ini terjadi, sebelum saya menemukan channel Ibu dan mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya ini berpikir saya ini sudah jadi orang benar, Bu. Saya ke gereja, saya melakukan banyak hal, tetapi ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, ternyata saya ini masih sangat jauh dari kebenaran. Ada begitu banyak hal yang harus saya pelajari, dia bilang, ada begitu banyak hal yang harus saya rubah. Tuhan suka dengan sikap hati yang seperti ini, bahwa kita harus terus berubah, bahwa kita harus terus belajar, bahwa kita harus terus diubahkan. Ya, Tuhan berkata di sini, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Kristen puluhan tahun tapi kita tidak punya pengetahuan tentang Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan bukakan, saudara, ya. Ayat 15 dikatakan, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ya, telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Dikatakan di sana, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Saudara, penyembahan berhala mungkin kelihatan seperti dosa yang tidak dilakukan oleh orang-orang modern. Ya, tetapi penyembahan berhala bukan sekedar sujud menyembah berhala. Penyembahan berhala orang di zaman modern ini, ya, itu bisa diganti dengan uang, ya, cinta akan uang, dan karena itu, ya, dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, ya, dan jika kita mengatakan bahwa kita menyembah Allah tetapi kita bersandar pada, ya, jumlah deposit kita, ya, pada bisnis kita, pada organisasi kita, ya, maka itu adalah merupakan penyembahan berhala. Mari kita hanya bersandar kepada Tuhan saja, saudara, ya, kepada mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Jadi kita percaya, saudara, ketika kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberkati, saudara, ya. Ayat 15 di sana dikatakan tadi, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, ya, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Tuhan melarang kita menjadi orang yang munafik, saudara, memberi orang lain minum tetapi dengan amarah, bahkan memabukkan dia, ya, sehingga kita mau mempermalukan orang lain. Itu artinya, ya, ayat 17, sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan permusuhan binatang-binatang akan mengejutkan engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Ayat 18, apakah gunanya patung pahatan yang dipahatkan oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, ya, pengajar dusta itu, karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah, ayat 19, orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, ya, kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya, segenap bumi. Jangan berkata kepada kayu, kepada patung, kepada batu, terjagalah, jawablah, ya, karena itu semua adalah benda-benda yang mati, tidak memiliki roh. Tetapi Tuhan hadir di bait suci, Tuhan hadir di dalam hadirat-Nya, Tuhan hadir dalam mezbah doa. Dimanapun engkau berada, bangunlah mezbah doa. Ketika engkau di kamar, engkau berdoa, disitulah Tuhan hadir. Karena itu, saudara, mari kita mau terus, ya, untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu di hidup kita. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau Maha Penyayang, Engkau yang pemurah, melindungi setiap kami, menjaga setiap kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, semua mereka jemaat mezbah doa yang terus setia
mendengarkan firman-Mu, mencari kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, hidup dalam takut akan Tuhan, bahkan keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami. Tuhan juga memberkati. Kami percaya ketika kami mencari Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan penolong bagi kami. Yang sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring sakit, Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang menyembuhkan. Bagi keluarga kami, bahkan semua mereka yang sedang terbaring sakit hari ini di rumah sakit atau di mana saja, lawatan-Mu terjadi, jamahan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Tuhan, Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah yang terus menaungi kami dengan anugerah, dengan kasih setia-Mu. Karena itu kami berdoa, Tuhan, Engkau jauhkan setiap kami dari hal-hal yang tidak baik, yang sakit, Tuhan. Kalau datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan. Kalau karena dosa kami, ampuni kami, Tuhan. Berkati Tuhan agar setiap umat-Mu boleh mengalami kesembuhan bahkan secara jiwa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang punya beban berat, persoalan hutang piutang, keuangan, masalah rumah tangga, keterikatan dengan segala dosa, amarah, kepahitan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, dan semua yang tidak berkenan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dari Sabang sampai Merauke, Bapak Presiden Jokowi juga Tuhan memberkati dengan takut akan Tuhan, perlindungan yang sempurna. Berkati rakyat Indonesia ini Bapak agar semakin hari semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika Engkau turut bekerja memberkati bangsa ini. Kami minta keamanan, ketertiban atas Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati Bapa setiap mereka yang ada di 5 benua, di negara-negara mereka, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, melindungi. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih buat malam hari ini. Bagi setiap mereka yang merindukan punya anak keturunan, Tuhan bukakan kandungan. Setiap roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini terus mencari wajah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Berkati Tuhan semua di masa pandemi ini, kami tolak kematian massal, yang ada pertobatan massal. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.